Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Gimana kabarnya anak-anak semua pada siang hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar menggapai kebahagiaan dengan syukur dan sabar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Walam. Mas Walam dipimpin Ya, yuk. sebelum mulai pembelajaran, m- lebih baiknya kita mulai dengan baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Bismillahirrahmanirrahim. billahi rabban Ilahi wa bil Rabba wa Islami bil dinan Islami dina wa bi Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyyan wa wa rasulah. rasulah. Rabbi 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 zidni 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 ilma 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 warzuqni warzuqni warzuqni. fahma. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada Mas Alam karena sudah memimpin doa. Semoga dengan dibacakannya doa tersebut, pembelajaran kita pada siang hari ini menjadi berkah. Ya, untuk selanjutnya Bapak presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama Mas Taufik Ramadan, Hadir, Pak. kemudian Mas Rais Dwi, enggak ada tuh Mas Rais Dwi. Hadir, hadir, Pak. Oh ya, kemudian Mas Naufal, Hadir, Pak. terus Mas Pualam. Hadir Pak Siva. Oke, hadir semua ya. Mantap. Yuk kita masuk ke pembelajarannya saja. Kita masuk ke bab pengertian. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam segala situasi dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang memilikinya. Nah, jadi sabar ini tuh kita itu diharuskan untuk apa ya, menahan emosi atau keinginan kita ketika menghadapi suatu cobaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi ketika kita mendapat musibah, ketika kita mendapatkan hal-hal yang buruk pada kehidupan kita, kita itu harus sabar. Mengeluh itu boleh sebenarnya, cuma tidak boleh terlalu sering. Nggak baik soalnya. Kemudian syukur di sini itu diartikan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan perasaan lega, senang dan sebagainya. Nah, biasanya sabar dan syukur ini itu berdampingan dia. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi syukur ini tuh maksudnya itu di mana kita itu selalu merasa cukup atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita eh, selalu bersyukur bagaimana keadaan kita, begitu. Kemudian di sini ada tiga jenis syukur. Yang pertama itu syukur dengan hati. Nah, maksudnya apa? Yaitu mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari selainnya. Nah, jadi syukur dengan hati ini itu kita itu tahu, kita itu paham nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, nikmat-nikmat apa yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya gitu, bukan dari makhluk. Kemudian yang kedua itu yaitu syukur dengan lisan. Maksudnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah atau kata-kata pujian lainnya. Nah, jadi ketika kita mendapat nikmat dari Allah itu alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu syukur dengan jasmani, yaitu dengan tidak mempergunakan anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya. Nah,
Maksudnya itu eh, kita telah diberikan anggota badan yang sempurna gitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita mensyukurinya itu dengan cara kita mempergunakan anggota badan kita itu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi diri kita maupun untuk masyarakat juga. Jadi bukan malah kita gunakan untuk hal-hal yang berbau kemaksiatan gitu. Itu tidak baik ya teman-teman, ya adik-adik. Karena eh, dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik itu dengan anggota badan kita itu menjadi langkah kita untuk bersyukur. Itu syukur dengan jasmani. Maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hadisnya tentang bersyukur. Nah, di sini ada yang mau membacakan hadisnya. Apa saya tunjuk saja? Tunjuk aja, Tunjuk Pak. aja, Pak. Oke, kalau begitu Mas siapa ya? Mas Pualam, ayo bacain hadisnya dulu yuk. Iya, Pak. An Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Kola Rasulullah. Ajaban li amril ajaban li amri mukmini inna amrohu kulluhu khairun walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmini in asobat hu sarra usyakara fakana khairan lahu wa in asobat hu hudorra usobaro fakana khairan lahu. Artinya juga nggak, Pak? Nggak usah, nanti aja. Ya, terima kasih kepada Mas Alam. Ya, rawahu Muslim. Semoga berkah ilmunya. Untuk artinya, apa ada yang mau bacain Saya, sekalian? Pak. Saya. Ya, ayo silakan Mas Rais Dwi. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih kepada Mas Rais Dwi. Semoga ilmunya berkah. Nah, kita masuk ke isi kandungan dari hadis yang tadi. Hadis yang tadi itu memiliki isi kandungan berupa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, jadi ketika hidup kita dilanda kesusahan itu, dengan kita bersyukur dan sabar itu kita akan diiringi oleh kebaikan. Jadi, dan tidak hanya kebaikan itu saja, dengan cara kita bersyukur itu kita akan mendapat pahala juga itu. Jadi eh, alangkah baiknya ketika hidup kita mendapatkan kesusahan itu, kita tidak mengeluh itu, kita tidak menyalahkan Allah, kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan kondisi. Jadi kita tetap sabar dan bersyukur saja dengan eh, berharap bahwa di balik kesusahan itu nanti akan diiringi oleh kebaikan yang lainnya. Begitu juga ketika kita mendapat kesenangan dalam kehidupan kita. Jadi bukan malah kita terlalu eh, terlalu senang sehingga dapat melupakan dari mana kita mendapat kesenangan itu, sehingga kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi alangkah baiknya kita tetap hadirkan rasa syukur ini dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa taala ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, di balik kesenangan maupun kesusahan yang Allah berikan kepada kita itu, di baliknya itu mesti terdapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada hikmah di baliknya gitu. Jadi alangkah baiknya itu kita selalu bersyukur ketika kita senang dan kita bersabar ketika sedang mendapat kesusahan. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan dan takdir Allah, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Nah, jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, itu biasanya ditandai dengan sikap yang dia tuh selalu berkeluh kesah. Dia tuh selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah. Jadi dalam dirinya itu tidak ada sabar, tidak ada rasa syukur. Sehingga dosa yang diterimanya itu akan diterima ketika dia ketimpa kesusahan itu loh. Jadi bukannya malah merasa sabar atau bersyukur gitu, dia malah marah gitu. Dia marah akan keadaan, marah kepada Allah. Seakan-akan dia menyalahkan apa yang terjadi pada dirinya itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik itu semua itu mesti ada hikmah yang Allah berikan gitu. Kemudian kita sebentar. Ini pada paham tidak dengan apa yang Bapak jelaskan? Apa masih bingung? Insya Allah. Oke, paham ya semua ya. Kemudian Insya Allah, kita Pak. kita lanjut ke materi hadis yang selanjutnya, yaitu hadis tentang sabar. Bapak tunjuk ya untuk yang baca. Dari hadisnya silakan Mas Naufal untuk membacanya. Oke, Hadisnya Pak. saja. Ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra rawahu Tirmidzi. Ya, terima kasih kepada Mas Naufal. Semoga diberkahkan ilmunya. Kemudian untuk artinya silahkan Mas Taufik Ramadan dibaca. Oke, Pak. Ya, silahkan. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, terima kasih kepada Mas Taufik. Nah, setelah kita membaca hadis tersebut, kira-kira ada yang tahu nggak apa maksud dari hadis itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Mas Walam kayaknya tahu, Pak. Mas Pualam mau jawab nggak Mas Pualam? Ayo silahkan Nggak dijawab. tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah kalau begitu kita masuk ke isi kandungannya langsung aja ya. Nah, hadis tadi itu memiliki isi kandungan yang pertama itu apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Maksudnya gimana? Yaitu seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapat kesusahan, nah itu pasti ada hikmah di balik kesusahan itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita mendapatkan kesusahan atau musibah itu, kita senantiasa bersabar dan senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu percaya bahwa di setiap kesusahan yang Allah berikan itu pasti ada kebaikan di baliknya.
Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bernama kesulitan. Maksudnya gimana? Yaitu apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Jadi, ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita dan kita ingin mencari solusi dari kesulitan tersebut, nah itu tidak semena-mena kita langsung mendapatkan solusinya saja. Jadi dengan cara kita melewati kesulitan yang Allah berikan itu, kita bisa melewati musibah yang Allah berikan itu, nah kita akan mendapatkan solusi. Jadi kita akan mendapatkan kebaikan di baliknya gitu. Jadi itu melatih diri kita juga untuk senantiasa bersabar gitu dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, gimana anak-anak udah apakah masih bingung atau sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan itu? Bapak saya. Oke, Insya Allah sudah Pak. Insya Allah paham, Pak. coba dijelaskan ulang Mas Taufik, maksudnya gimana? Secara singkat saja, nggak apa-apa. Singkat saja. Ayo Mas Taufik, Semuanya, Pak. yang hadis ini aja, yang hadis ini. Yang dimaksudkan Oh, gimana? oke, Pak. Ya, kita sebagai eh, manusia harus bersabar. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Eh, Kalau mau mendapat kalau punya masalah gitu, kalau punya kesulitan yang dihadapi, ya harus dihadapi dengan sabar dan berdoa, karena setiap eh, kesulitan atau cobaan dari Allah pasti ada jalannya, jalan keluarnya. Gitu, Pak. Ya, bagus. Jawaban yang bagus. Terima kasih pada Mas Taufik atas jawabannya. Nah, anak-anak mungkin apa kalimat di balik kesulitan ada kebaikan itu sudah sering kita dengar ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak itu di dalam Al-Qur'an pada surat apa gitu yang terdapat kalimat tersebut? Kira-kira ada yang tahu nggak itu surat apa? Al-Insyirah, Siro, Pak. Pak. Ya, bagus. Nah, Al-Insyirah. Di sini ada yang hafal surat Al-Insyirah nggak? Halo, Mas Alam apal katanya Pak? Mas Alam. Mas Alam hafal nggak surat Al-Insyirah? Ya, Ya begitu. Pak, Gimana Mas Alam? Hafal nggak surat Al-Insyirah? hafal hafal Mau hafal bacain nggak Pak. Mas Alam? Ayo, silahkan dibacakan dulu yuk. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih pada Mas Alam. Nah, benar sekali anak-anak ya. Eh, Kalimat di balik kesulitan terdapat kemudahan itu terdapat di dalam surat Al-Insyirah. Nah, jadi eh, dan kebetulan surat Al-Insyirah itu merupakan surat yang Bapak suka ya karena artinya sangat bagus ya untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan cobaan yang Allah berikan itu kita eh, jadi memiliki harapan untuk kita percaya bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi sehari-hari itu akan ada kebaikan di baliknya.
ya. Jadi akan terus memacu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulannya. Kehidupan seorang mukmin yang seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin kalian itu bercerita tentang hal yang sudah kalian alami selama kehidupan kalian sampai saat ini. Pastikan di dalamnya kan terdapat susah maupun senang yang kalian hadapi. Nah, mungkin dari kalian ada contoh perilaku bersyukur dan sabar yang pernah kalian hadapi dalam kehidupan kalian sampai saat ini. Untuk Mas Rais Dwi, apakah berkenan untuk memberikan contoh perilaku sabar dalam kehidupan sampai hari ini? Tidak, Pak. Loh, kok tidak? Saya kurangi loh nanti nilainya. Ayo Oh, cepat. dikurangi, Pak, nilainya. Iya, nanti saya kurangin kalau enggak Ini mau harus jawab. yang sabar apa yang tadi apa, Pak? Sabar Yang, sama apa? yang sabar aja, yang sabar. Contoh Oh, yang perilaku sabar. sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Yang sabar. Anu, Pak. Kalau itu, Pak, pas puasa, Pak, menahan lapar, Pak, sampai buka puasa. Sabar, nggak mokel. oh ya, ya itu masuk ya, bagus. Jawaban yang bagus karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa juga ya. Emang ini Mas Rais suka mokel apa gimana? Apa rajin puasanya? Alhamdulillah rajin, Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Alhamdulillah. Ya semoga diberi umur yang cukup untuk melaksanakan ibadah puasa selanjutnya ya. Amin, amin. Amin ya. Kemudian untuk Amin. perilaku syukur, siapa yang mau mencontohkan contoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Punya motor bersyukur, Pak. Nah, itu bagus. Jadi, maksudnya gimana itu? Kita harus selalu bersyukur dengan apa barang yang kita miliki ya, gitu ya. Ya, betul, Pak. Ya, jadi tidak boleh mengeluh gitu ya. Tidak boleh meminta yang berlebih. Jadi bersyukur apa adanya gitu ya, Mas Novel ya. Betul, Pak. Ya, itu contoh yang bagus tuh karena kita tahu sendiri ya beberapa mungkin orang di luar sana yang memiliki hasrat untuk memiliki barang yang mewah, barang yang mahal, padahal tidak tidak mencukupi apa penghasilan yang kedua orang tuanya miliki, sehingga dapat membebani kedua orang tuanya. Nah, bagus Mas Noval. Nah, itu tadi contoh-contoh yang kawan-kawan kalian sudah berikan, contoh dari sifat bersyukur maupun sifat sabar yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh yang bagus-bagus. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Amin. ini saja yang Bapak dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.